Selamat pagi, kali ini kita berbicara tentang Human Capital Management. Human Capital Management yaitu memanajemen atau memanajerial sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan, sehingga posisi-posisi yang diduduki, alokasi dari sumber daya manusia tersebut tepat sehingga sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yaitu dalam manpowering planning, yaitu perencanaan dalam sumber daya manusia itu, perusahaan mendapatkan jumlah orang yang tepat, yaitu kemudian orang yang dengan kualifikasi atau kemampuan yang tepat di waktu yang tepat dan di posisi yang tepat, sehingga dalam proses menjalankan operasional kegiatan perusahaan semuanya dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada hambatan dari ketidakmampuan ataupun salah dalam penempatan tenaga kerja ataupun salah penempatan sumber daya manusia. Dalam pengembangan sumber daya manusia ataupun untuk mendukung terciptanya human capital management yang baik, maka perlu adanya pengembangan sumber daya manusia. Adanya perlu dilakukan training sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Nah, dalam pengembangan sumber daya manusia ini bertujuan untuk mengembangkan kinerja sehingga hasil dari pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan optimal. Dalam perusahaan perlu adanya penelitian yang dilakukan untuk menunjang operasional dalam bisnis, sehingga dalam mengambil keputusan tidak melakukan keputusan yang salah ataupun salah dalam bertindak terhadap suatu persoalan ataupun permasalahan ataupun terhadap pembuatan proyek-proyek baru, sehingga sebelum dilaksanakan program pengembangan perusahaan ataupun membuat inovasi-inovasi yang baru, perusahaan melakukan penelitian dulu langkah-langkah apa saja yang harus dapat dilakukan sehingga dapat menjadi efisien dan efektif dalam kedepannya nanti. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang manajemen operasional, yaitu khususnya di bidang perkebunan. Manajemen operasional itu tersendiri dimulai dari tanaman hingga ke pabrik dan hingga ke pemasaran. Nah, dalam dunia perkebunan, produk yang dihasilkan merupakan CPO, dan produk yang dinikmati konsumen itu berbagai macam jenis hasil yang dapat diciptakan dari pohon kelapa sawit. Pohon kelapa sawit tersebut, kebun merupakan penyedia bahan baku, yaitu TBS murni, TBS yang berkualitas, TBS yang bersih, dan TBS yang matang sesuai dengan kriteria matang panen. Dengan TBS yang berkualitas akan menghasilkan CPO berkualitas apabila diolah dengan manajemen produksi ataupun manajemen pengolahan yang baik dalam pabrik. Nah, prinsipnya buah yang masuk dalam TBS tadi tersebut diolah oleh pabrik, yaitu dengan PAO, yaitu panen, angkut, olah. Yaitu ketika dipanen cepat diangkut dan sangat cepat diolah, sehingga untuk mengurangi reaksi enzimatis, sehingga minyak ataupun CPO yang dihasilkan menjadi lebih optimal dan berkualitas. Kemudian di samping CPO, kelapa sawit juga menghasilkan inti, yaitu yang biasa dijual dengan minyak inti. Nah, terkadang ada pabrik yang hanya memproduksi CPO, tapi ada juga produksi yang memproduksi CPO dan juga PKO, palm kernel oil. Nah, kita berbicara tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah penggunaan biaya secara optimal, efektif, dan efisien. Jadi, penggunaan keuangan yang digunakan oleh perusahaan itu dapat digunakan secara efektif, sehingga keuangan merupakan suatu modal yang digunakan untuk biaya produksi, biaya operasional, sehingga menghasilkan suatu produk. Produk tersebut dapat dijual dan laku di lapangan dan menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan itu merupakan suatu bagian manajemen keuangan. Kemudian berkaitan dengan eksternal, di dalam manajemen keuangan ini memiliki pengaruh yang dipengaruhi dari luar, yaitu seperti bank, pasar modal, pemerintah, dan supplier. Nah, demikian tentang penjelasan dari manajemen keuangan. Terima kasih.